Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini podcast dari titik ini berlokasi di daerah sebenarnya tempat keramat. Kalau kami waktu kecil ini Minangkabau yang sebelah kiri saya ini salah satu tempat keramat karena katanya banyak kan nenek, banyak buayanya. Nah, saya tertarik ke sini dan terus terang saya baru pertama kali untuk ke tempat ini karena saya sering lihat postingan Bang Ramli Rusli yang teman-teman mengenal beliau sebagai koboi bertasbih. Beliau adalah salah seorang aktor senior Mandar Sulawesi Barat yang tinggal di Tinambung. Tapi kali ini saya akan lebih banyak mengobrol tentang proses kreatif yang Bang Ramli lakukan. Khususnya ya pertama tentang tempat ini. Ya. Dan yang di depan kami ini ya ini ada model perahu sandek. Nanti Bang Ramli menjelaskan ini ya saya sudah tahu ini adalah tempat tisu ya. Tisu. Tapi di balik tempat tisu ini apa maknanya, ini bentuknya apa, terus yang ini sebelum dibungkus ini menggunakan apa, ini nanti Bang Ramli jelaskan. Dan ini sudah sampai tahap mana produksinya. Jadi sebagai awal Bang Ramli ini bisa dicerita sedikit tentang tempat ini, terus apa namanya? Ya, kalau ya tadi dari awal bahwa ini ruang keramat sebenarnya. Iya. Kita explore ya. Iya. Jadi kalau tidak salah di sini namanya Bonde juga sebenarnya. Bonde. Bonde. Nah sehingga penamaan ini juga dari pengelola paman saya kan Daus. Daus. Dia memilih nama Saryang Bonde. Saryang Bonde. Ya, Panggadeang Saryang Bonde kan. Kalau Saryang apa artinya? Ya entah dari mana asbabun nuzulnya itu barang nama, tapi yang jelas kayaknya kalau tidak salah leluhur kami ada nenek kami dulu yang bergelar Saryang. Ya. Oh, nama orang ya? Iya. Saryang, kemudian di sini juga namanya Bonde ya, Saryang Bonde. Iya. Kalau Panggadeng ya bahasa Mandarnya kafe. Kafe. Kalau Bonde pasir. Oh ya, ternyata itu Saryang nama orang ya, jadi diabadikan di nama tempat ini. Ini sudah mulai kapan ini proses pembuatannya? Kalau ini sudah berjalan 1 tahun sebenarnya kalau lokasinya, tetapi untuk pembenahan secara spesifik di gerbang ya, ini sudah berlangsung sudah 2 mingguan, sekitar 2 mingguan. Dan kami memanfaatkan kayu-kayu yang bertumpuk sebagai sampah muara Sungai Mandar ini. Dari laut juga. Dari laut ya. Nah sehingga terciptalah instalasi yang seperti itu di sana. Banyak sekali kita lakukan eksplorasi, daripada terbuang saja ya, kita manfaatkan jadi gerbang. Dan ini nanti venue-nya akan lebih berkembang. Ya. Nanti di sini ya kalau di konsep yang kami sudah desain, ia akan ada semacam artefak perahu atau jenis apa saja yang banyak yang sepotong-sepotong. Iya, banyak saya lihat waktu lewat ke sini. Kita akan simpan di sini, cat baik-baik buat tempatnya, dan ada keterangannya supaya menjadi wisata edukasi pendidikan juga. Iya, budaya. Terkait maritim, terkait perahu ini kan. Ini karena di sini kan korelasinya laut dengan perahu, dan di sini banyak bangkai perahu. Iya. Nah, ini yang kita mesti manfaatkan sebagaimana Nusa Pustaka ya. Ya, dan ini tempat ini sangat strategis karena terletak di pertemuan antara muara Sungai Mandar ini ya kurang lebih 200 meter ke sebelah kiri saya, dan Teluk Mandar atau Selat Makassar. Jadi ini tapi ini kan karena pas di pinggir pantai, kurang lebih 50 meter, tidak sampai 50 meter ini, tidak sampai kena pasang Bang Ramli ini. Ini sudah 3 kali pasang tertinggi. Iya, sudah pindah tempat di sana. Kemudian
kita angkat lagi ke sini, dikena ombak, digeser Geser ke lagi. sini ya. Di sini sudah relatif aman. Oh, Hanya iya. dari ombak yang kemarin yang menghantam tangga-tangga itu ya kita sampai di sini saja kemarin. Nah, kita geser ke belakang ini sudah relatif aman ini. Ya mudah-mudahan tidak ada yang lebih besar Iya, ombaknya. karena ini kan sudah berumput ya, jadi mungkin sudah tidak terlalu tiap hari Iya. dijangkau air laut. Nah, teman-teman yang mau ke sini, SD apa yang di luar itu ya? Tempat rumah Pak mantan kepala desa. SD, iya Tandung ini kan. Berapa? SD Tandung ya, jadi misalnya dari Tinambung, jembatan Sungai Mandar, kurang lebih ya 1 kilo lah. Nanti ada rumah mantan kepala desa yang khas itu kalau tidak salah bahan Ya, arurung ya, iya, pohon kelapa. Terus ada lorong di situ di sampingnya rumah mantan kepala desa dengan sekolah ada lorong. Ikuti saja terus Iya. itu jalan cor. Intinya begini, kalau sudah dipasang nama apa aja ini gerbang, kami akan memasang Oh, di luar juga? tanda-tanda, iya, Iya. ini di sini. Ya, Jadi akan ada tanda-tanda masuk sampai rumahnya tanda di sini. what namanya tanda di sini? namanya. Iya, jadi kalau dari arah kota Tinambung atau Polewali itu belok kiri, tapi kalau dari Majene nanti belok kanan. Itu. Oh, terus nanti di sini apa saja yang menu sebagai panggadek-gadang ya, kafe Iya. apa yang Jadi- hidangan menunya. Iya, artinya nanti disesuaikan apakah kalau pengelolaannya nanti ini bisa berjalan dengan baik, ya mungkin kita akan menyiapkan menu-menu yang tradisional kan, gitu. Iya. Atau bisa saja nanti para tamu yang bawa kami menyiapkan apa, Ya, itu nanti dikomunikasikan. Tetapi ya bagi kami sebenarnya saya menyarankan bahwa mesti siap ya, mesti siap baik dari menu-menu tradisional apa semua ya mesti disiapkan itu. Iya. Kan kayak kemarin ini ada pisang ngepe kita buat di sini, putu karoro apa semua Kayano. kan. Kayano. Itu dan asik lah sebenarnya. Apalagi di sini kan banyak ikan asing kan apa di sini di belakang. Dan kalau ada yang mau diskusi yang beberapa orang kan bisa juga Iya, kayak bisa, beda makanya buku atau kita apa mau kan? tambahan nanti apa ruang di sini satu yang dikasih tenda supaya bisa menjadi tempat diskusi, tempat apa kan. Iya. Ya kan bisa pembicara di sini kan peserta yang lain Iya. di situ. Kemudian di belakang ini sebenarnya kita sudah minta untuk bisa kerjasama dengan Empang. Yang punya Empang, Kelola, ya. Kita isi, nanti venue untuk teman-teman mancing di sini kan. Oh iya, Dikasih wisata mancing. ya, wisata mancing. Jadi ini akan apik semua ke depan yang berkorelasi dengan laut, ikan dan apa semua kan. Iya. Terus ini ya karena kita bicara laut ini Bang Ramli. Ini kan modelnya perahu sandek ya. Ini bisa dijelaskan lebih spesifik tentang ini. Apa yang ada di depan kita ini. Jadi kalau yang ini sebenarnya ini adalah magma corona sebenarnya kan. Efek corona ya. Efek corona. Jadi ini magmanya sudah meledak dan hari ini yang menjadi apa kegelisahan juga mesti tetap dijalankan, bahwa ternyata di kehidupan kita kan butuh lebih instan, lebih apa terkait kebersihan. Iya. Ya kemarin saya bikin yang segi 4 saja, tetapi kan tidak terlalu ini. Estetik. Ya. Saya lagi berpikir bagaimana model yang agak ini ya, yang lebih pada ruang-ruang kebudayaan misalnya. Saya coba rancang ini. Wah, kayaknya asik. Jadi, pertama yang kecil, awalnya saya pakai daun ini. Ya, Daun sebagai bambu. daun bambu sebagai lapisan. Sebagai lapisan kan. Kalau yang dalam ini kardus ya, Ya, ini kardus, bahan ya. bekas. Bahan bekas. Ah, ah. Jadi kita kayak pemulung sih. Kumpul karton, baru kumpul juga daun kering. Iya. Ya. Jadi ini yang kita elaborasi pertama. Tetapi kan pengerjaan ini kalau kita pakai daun bambu dia 4 hari, kayaknya 3 hari 4 hari baru selesai semua. Ya. Karena dia kecil bahannya kan, baru kita cari motif agak-agak lama makanya. Kemudian ini apa ya, tertumpu lagi pada persoalan
bagaimana pemasaran ini supaya lebih cepat. Nah, di samping rumah kan ada penjahit baju apa sarung sabe. Oh ya. Nah, saya lihat itu hari dia buang ke sungai ya, gunting-guntingan. Ah, ini saya manfaatkan. Saya minta guntingan-guntingan termasuk ini. Nah, saya coba pasang dan alhamdulillah punya nilai yang lebih cepat waktunya, lebih harganya juga ya harganya lebih tinggi atas juga dibanding ini. Dan ya sampai hari ini kita tetap jalankan. Dan ini tetap masih kemarin saya ambil di penjahit yang sudah digunting-gunting ini ya. Ini lagi jadinya. sampai sekarang sudah buat produksi berapa ini? Ini sekitar 140-an. 140. Ini yang saya dalam catatan saya itu, jadi setiap produksi saya catat lagi keluarnya. Siapa saja yang beli ini? Ya, sistem pemasarannya saya terpaksa door to door ke kantor-kantor desa saya bawa sebagai sebenarnya juga memasarkan entitas kebudayaan sebenarnya, bahwa di kita ini ikonik kita ya kan di perahu. Ya coba-coba menawarkan ke desa, ya desa kan ada dananya, sekolah apa semua kan. Nah, coba alhamdulillah ada yang ambil 2, 3, 1 dan ini sudah sampai ke wilayah Besoangi Utara. Nah, sudah ada yang ke Surabaya, ada yang ke Kalimantan, ke Jakarta. Malah kemarin saya mau kirim ke Turki, sudah siapkan, laku lagi, terpaksa batal. Saya sudah janji sama Susan ya. Iya, aduh. Kalau dukungan baik teman-teman maupun pemerintah? Ya alhamdulillah, ada artinya mereka tetap mensupport, artinya dalam bentuk mencoba memiliki ini dalam ya saling membantu kan. Kemudian ini awalnya saya menggunakan anak-anak teman-teman yang ex narkoba sebenarnya, anak-anak yang kurir-kurir narkoba. Iya. Kemudian saya coba memanfaatkan untuk nimbrung. Saya suruh buat platnya, buat patronnya. Nah, lem apa jadi laku 5 atau 10, dia dapat 50.000 sampai 100.000 per orang. Jadi ada bagi hasilnya ya? Iya, bagi hasil, tapi nanti laku 10 ya. Iya. Ada. Nah, itu kemarin. Nah, sekarang kan agak susah karena mereka juga sudah ada yang lanjut kuliah, sudah di aktivitas lain. Nah, sehingga saya beralih ke produksi rumahan hari ini. Saya memanfaatkan anak-anak saya, istri saya itu. Nah, kemudian masih tetangga yang masih bisa membantu ya dia. Karena ya tidak bisa bertahan karena ya pemasarannya juga nanti dipasarkan, dibawa kemana-mana. Itu alhamdulillah kalau ada berhasil ya ada lagi. Tetap jalan sebenarnya. Apapun itu ya tetap kita luangkan waktu untuk memproduksi 1, 2, 3. Kalau kendala sekarang lebih ke kapasitas produksinya atau pemasarannya ini? Ya sebenarnya di pemasaran. Pemasarannya. Ya. Tetapi untuk pemasarannya saat ini kan baru ruang Polman yang saya sasar. Saya belum ke Majene, kemudian. Tapi alhamdulillah kalau di Polman ini sudah kan 140-an lebih lah. Dengan harga 150.000 satu. Iya. Karena 125 itu sebenarnya yang kita tawarkan. Cuman kemarin waktu corona ya kita juga berdonasi untuk teman-teman yang atau kawan-kawan yang tidak mampu. Ya kita berkontribusi 25.000 untuk membantu sesama yang kurang mampu artinya di masa corona kemarin. Kalau saya itu sudah punya satu itu Sure Pangulu. Jadi waktu Bang Ramli itu dan kami dan kawan-kawan yang lain kita ikut acara ya di Dialog Kebudayaan di Polewali di Binuang. Nah kebetulan Bang Ramli bawa ke sana juga, terus direspon yang hadir. Ada Pak Kadis juga, Pak Andi Masri dan teman-teman yang lain. Jadi saya ikut membeli itu waktu. Nah yang menarik juga karena beberapa ini itu motif khas Mandar. Kalau yang seperti ini sudah kontemporer. Nah, yang saya punya itu yang motif Sure Pangulu. Dan teman-teman juga perlu ini seperti ini ya. Ini kan nilai ekonomi yang seperti yang disampaikan tadi Bang Ramli itu sarung lembar satu lembar sarung sutra seperti ini itu kalau belinya itu ya harganya 150, 120.
ini hampir sama dengan harganya seperti ini. Jadi kalau dibuat ekonomi kreatif yang lain itu bisa lebih bernilai tinggi. Iya. Dan itu juga bisa menghidupkan aktivitas menenun di tanah Mandar. Nah, sedikit ini Bang Ramli tentang aktivitas aslinya tanda kutip berkesenian. Bagaimana belakangan ini? Terus bisa nggak dihubungkan juga? Iya, tetap. Karena ini sudah ada taman budaya. Ya, tetap kita sebagai penggiat iklim kebudayaan kesenian ini ya, Iya. produksi kesenian itu tetap jalan. Hmm. Ya, cuman tadi saya mau bawa lukisan yang jadi untuk persiapan pameran, agak-agak besar dia, nantilah. Iya. Jadi tetap produksi di karya rupa ada, kemudian membuat deskripsi naskah teater. Kemudian yang paling saya kutusi tiap malam ini ya kumpulan cerita lucu Tamak Sora Mandar tuh. Ya itu mungkin saya akan punya planning untuk membukukan ya. Kastole apa kalau bahasa Pambusang itu? Kastone. Kastone. Ya, jadi banyak juga cerita-cerita Mandar yang lucu. Nah, itu cukup menarik karena pasti sebagian besar itu adalah tradisi lisannya, maksudnya yang jadi, dari turun-temurun. Yang saya coba selamatkan ini kan cerita folklore ya. Tuturan yang lucu, tiba-tiba di suatu kerumunan apa orang kawin, apa orang bercerita lucu, itu yang saya tangkap. Kemudian tokohkan, ada Tamak Sora, ada Waji Rakgas, ada Puakoris. Oh, itu anunya tokonya di situ. Tokonya. Jadi sudah ada hampir 200 cerita hari ini kan. Ya mudah-mudahan bisa segera ya, diterbitkan itu. Ini udah ada yang teman-teman dan penerbit bisa seperti Wahyudi, Mandarnesia, bisa jemput bola. Nah, ini agak serius ya Bang Ramli. Ya ini kan ya kita tahu sendiri kalau kita di daerah kan kalau murni aktivitas berkesenian itu agak kurang untuk bisa lah menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Jadi, nah seperti ini kan adalah bentuk untuk itu. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu? Sehingga kalau cuma mengandalkan dari misalnya pentas teater atau lukisan itu, ya susah lah. Jadi memang dilema kita di kesenian ini kan, ya tapi tidak semua orang merasakan itu. Ya. Ada saja teman-teman yang juga bergerak di wilayah kesenian ini ya tetap merasakan nilai barokah ya, tanda kutip, secara hitung-hitungan domestik. Tapi saya secara pribadi kan agak kurang geliat ke kantor-kantor umpama ya, ke dinas-dinas atau ke DPR. Saya agak nggak bisa melakukan hal itu. Melacurkan diri tanda kutip ya. Bukan juga. Tapi saya mungkin secara nggak bisa ya kan, nggak bisa connect. Jadi saya mesti bagaimana bermonolog untuk tetap menjaga keamanan domestik ini yang walaupun saya sangat sempoyongan di kita karena mengandalkan sektor kesenian. Tetapi apapun itu yang mesti dijalani bahwa ya prinsip untuk hidup itu tetap kita arungi dalam konteks ini. Tetapi alhamdulillah juga Twitter dia ngomong paham walaupun sebenarnya masih tidak sama dulu ya sebelum COVID-19 ini. Nah, kita kan masih punya nilai tawar juga ya, berbicara di mana-mana untuk mendoakan. Tapi kan sekarang sudah semua dihantam ini gitu. Ya kita mengandalkan sektor ini saja, sektor kreativitas ya, walaupun sangat sempoyongan ya itu tetap kita mesti jalani apapun itulah. Nah, sekarang sampai hari ini kita sesuatu yang tidak diprogramkan secara alami ya kita lakukan hanya untuk bagaimana ada pemantik jaringan untuk bisa kita membuka diri dan membuka ruang kepada teman-teman yang lain untuk saling membantu dan saling mendorong dalam hal itu ya. Saya kira itu. Iya, karena ini kan ya terus terang saya pribadi juga alami. Ya kalau cuma mengandalkan dari kegiatan menulis itu kan tidak seberapa royalti. Jadi memang kita sebagai
harus punya banyak keterampilan, skill. Jadi misalnya ada keterampilan yang tidak terpakai satu, ya masih masih bisa adalah yang lain. cadangan yang lain. Jadi itu yang juga dialami teman-teman. Misalnya siapa Bang Suman saya, katanya itu penulis itu kere, jadi ya bertani melaut juga. Nah itu ya, ini juga teman-teman yang masih muda ya, yang kalau mau jadi seniman, khususnya kita yang di daerah ya harus punya itu ya, Bang Ramli, skill yang lain. Nah ini pilihan sebenarnya. Pilihan. Jadi memang betul tadi. Ya kalau itu datang sendiri, kita tidak tahu ya berkah yang lain, rezeki yang lain itu banyak jalur. Terus yang paling penting juga yang agak susah dinilai dalam bentuk uang itu adalah itu berkah. Jadi apa yang kita lakukan itu insya Allah berberkah untuk yang lain. Jadi mungkin ada pesan untuk teman-teman yang muda ini? Saya kira tetap membangun semangat, kemudian prinsip bahwa kehidupan ini adalah pilihan. Jadi apapun itu, air saja, laut saja, dalam mengalir tetap selalu menanggung sebuah konsekuensi dalam arusnya ya, maksudnya. Ada tanggung jawabnya. Jadi kita itu ya berdiri pada sebuah pilihan. Apakah kita akan memang pada konteks berkesenian atau ya bekerja secara normal. Tapi apapun itu tetap kita mengedepankan yang mudah-mudahan barakah kan. Dan kemudian untuk adik-adik, ya saya kira harus membangun hari ini dalam konteks kebudayaan, bukan lagi pada persoalan nyali keberanian dan tapi mesti diisi ini. Badi itu sekarang semua di sini. Kemudian ya bagaimana karakter, bagaimana prinsip, karena sehebat apapun kita dalam menyongsong globalisasi ini, tetap kita harus berpegang pada nilai-nilai prinsip kemandaran sebenarnya. Supaya di Tomandar di Tawe, karena ya hari ini kan global, kebudayaan global. Ya hampir dan mirisan di hati. Nah sehingga kita hanya punya satu pegangan bahwa mesti kita berdiri pada nilai kemandaran itu, bahwa apapun itu yang kita lakukan, sehingga semangatlah, bekerjalah, tetapi jangan lupa nilai-nilai kemandaran itu dalam konsep dan apapun implementasi yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya kira itu. Ya betul apa yang disampaikan Bang Ramli. Memang di kondisi sekarang ini, apalagi yang milenial yang sudah belum memahami dengan baik akar kebudayaan kita, itu banyak yang kayak terlepas dari akarnya. Nah ini penting. Malamus itu. Malamus itu artinya tenggelam di air, di laut, terus klepek-klepek. Itu istilahnya malamus. Jadi supaya kita tidak malamus, bisa terapung itu harus memperkuat akar. Nah, apa yang dilakukan oleh Bang Ramli dan kawan-kawan seperti yang sekarang tempat saya berada itu adalah salah satu bagian gerakan kontemporer, bagaimana mendekatkan ke generasi kita itu untuk lebih memahami akar kebudayaan. Jadi meskipun di sini belum ada seperti yang disampaikan tadi artefak-artefak perahu artefak-artefak kebudayaan kita, tapi saya sudah bisa membayangkan bahwa kalau itu sudah ada, itu akan menimbulkan pertanyaan yang datang. Yang datang, minimal dia selfie dulu, terus ya baiknya dia bertanya apa yang saya selfie di belakang saya itu. Nah, itu bisa Bang Ramli akan jelas. Di samping ada pelaku juga kan. Jadi itu teman-teman nanti kalau tempat ini sudah resmi, kira-kira kapan Bang Ramli mulai mungkin ada launching resminya nanti, atau nanti lihat di medsos ya? Karena selama ini sudah digunakan, sudah beberapa malam pengajian juga teman-teman. Oh di sini ya? Pelampiasan Yasinan di sini terus ini. Tiap malam Jumat. Beberapa sekolah juga sudah masuk di sini, penamatan semua. Ternyata sudah mulai juga. Nah nanti kalau teman-teman yang tertarik mau ke sini lewat teleponnya Bang Ramli ya? Ya bisa. Nanti saya tulis setelah di proses editing. Terus bisa juga lihat Facebook Bang Ramli Rusli ya, di Facebook untuk lihat, atau kirim pesan langsung kalau mau
apakah penasaran tentang tempat ini atau mau datang ke tempat ini. Demikian diskusi saya yang cukup menarik ini dengan Bang Ramli ini masuk kawasan Binangabuta ya? Iya, Binangabuta di samping. Binangabuta, Desa Tandung. Desa Tandung. Di depan Kalorang. Kalorang di sini. Iya. Jadi kalau kita nyebrang ini keluar itu dapat Gakde, tengah-tengah. Dan ini masuk wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Kurang lebih 2 kilo dari sini itu sudah masuk perbatasan Majene, Kabupaten Majene di daerah Kampung Baru. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar buat Bang Ramli karena bersedia menerima kedatangan saya di tempat ini untuk ngobrol banyak hal, khususnya tentang proses kreatif yang belakangan beliau lakukan. Sebenarnya masih lebih banyak bisa didiskusikan, misalnya tentang aktivitas perteateran, workshop, terus melukis juga. Di rumah beliau itu ada banyak lukisan dan sering diminta untuk melukis ya di dinding. Dan mural. Mural ya, Iya. mural di dinding Ini juga sekolah. aktivitas belakangan ini yang sering dilakukan. Jadi kalau ada misalnya pihak kepala sekolah atau ada rumah yang rumahnya mau di mural, silakan kontak Bang Ramli Rusli. Rumah beliau ada di Sepang, Tinambung, Kecamatan Tinambung. Itu kalau di Tinambung, di kandang itu pasti kenal semua. Jadi tanya saya di lampu merah itu mana rumah Bang Ramli, ya itu akan ditunjukkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.